Seorang nenek datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan pedenya dia berkata, "Ya Rasulullah, aina ana fil jannah?" Masya Allah, ya Rasulullah, di mana saya nanti di surga? Kata Nabi, "Ma kunti fil jannah." Kamu tidak akan ada di surga. Hah? Sedihlah nenek itu, pulang meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pulang ke tempatnya, di jalan bertemu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kata Umar, ditanya, "Ma biki? Kenapa engkau?" "Ana jitu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam." Saya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasa'altuhu, saya bertanya kepada beliau, "Ya ayyuhan Nabi, aina ana fil jannah?" Di mana saya di jannah? Faqala li, dia berkata kepada saya, "Ma kunti fil jannah." Saya tidak di surga. Saya sudah beramal, capek-capek, enggak bisa masuk surga. Canda Nabi dibaca oleh Umar. Umar ketawa. Nenek ini makin marah. Apa kamu ikut ketawa kan? Masya Allah. Kata Umar, "Laqad shadaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Benar Nabi. Lah kok benar? Kata Umar, karena tidak ada nenek-nenek di surga. Semua akan kembali jadi remaja. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu pernah mengajarkan, kalau saling menyukai, ini menyukai dalam arti berteman baik ya. Kalau saling menyukai, berteman baik, yang sewajarnya saja. Jangan berlebihan. Nah, sewajarnya ini standar agama. Ya, standar agama itu tinggi sekali. Saling berbagi, saling memperhatikan dalam kebaikan dia. Nah, sewajarnya itu yang dimaksudkan. Jangan berlebihan, khawatirnya nanti saat ada kebencian, kembalinya lama. Tapi kalaupun tak suka, jangan berlebihan. Siapa tahu satu masa ada momen pertemuan yang saling mengikat, nanti kenalannya lama. LGBT itu bukan fitrah yang melekat pada manusia. LGBT adalah dampak dari pengaruh-pengaruh lingkungan. Pengaruh-pengaruh sikap, sifat dalam interaksi yang menjadikan beberapa kalangan manusia merasa seakan-akan bergeser dari keadaan mula dia diciptakan. Ini bukan situasi normal. Ini bukanlah fitrah. Karena justru mempertahankan keadaan ini akan menghambat kemajuan-kemajuan, generasi-generasi yang diharapkan muncul kemudian, atau bahkan berpengaruh kepada aktivitas-aktivitas yang telah kita bangun berdasarkan fitrah dalam berkehidupan. Karena itu, cara menghormati LGBT adalah dengan mengembalikannya kepada fitrah. Tetap, kita tidak boleh memandang rendah teman-teman, sahabat-sahabat, saudara-saudara kita yang terkontaminasi dengan penyakit yang dimaksudkan. Ini bisa disembuhkan, ini bisa dibantu. Poligami, ada ketentuannya dalam Al-Quran. Ada kebolehannya, tapi kapan kebolehan itu diberikan? Para ikhwan, dengarkan kata-kata saya. Ketika antum misalnya ingin berpoligami, ada terpenuhi syarat-syaratnya, maka yang pertama penting antum pikirkan adalah Anda akan menerima amanah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Anda sudah membuat istri yang pertama baik, dekat dengan Allah, bagus ibadahnya, taat kepada Allah, sempurna amalan-amalannya dengan baik dan sebagainya, silahkan diskusikan kalau ada alasan-alasan lain membuat Anda boleh berpoligami. Tapi kalau motif Anda hanya sekedar ingin mencari misalnya maaf, pendamping lain yang lagi-lagi, untuk misalnya mohon maaf menambah istri saja, untuk menyalurkan hasrat seksual saja, maka demi Allah saya katakan beban Anda di hadapan Allah akan semakin berat di hari kiamat. Karena itu saat saya ditanya, "Ustadz, apakah Ustadz akan berpoligami?" Rahmanir-Rahim, orang tua itu tidak ada batasnya dan tidak dibatasi dengan kematian. Jadi kalaupun sudah wafat, bisa kita bersedekah diniatkan untuk orang tua yang sudah wafat itu. Bentuknya banyak. Misal, kalau waktunya kurban atas nama orang tua, boleh. Sekalipun telah meninggal dunia. Atau kalau bukan suasana kurban, bahkan misalnya yang sekarang kita bisa mau sedekah mushaf ke tempat menghafal Quran, kita niatkan untuk orang tua, boleh. Setiap yang dibacakan mengalir pahalanya. Nah, yang merasakan pahala itu yang sudah wafat. Yang masih hidup tidak bisa melihat. Tapi itu nanti menjadi transfer kebaikan pahala yang menerangi di alam kuburnya. Nanti akan ditampakkan kadang-kadang dalam beberapa hal. Kadang ada yang bermimpi melihat kebaikan. Nanti akan melihat ketika wafat sama-sama kembali. Itu ada di Quran nanti surah ke-3 Ali Imran ayat 169 sampai dengan 171.